Timnas Indonesia akhirnya lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini didapatkan Indonesia setelah menang dramatis 1-0 atas Cina. Satu-satunya gol diciptakan oleh Ole Romeni lewat titik putih setelah pergerakan Ricky Kambuaya dilanggar bek Cina di kotak penalti. Meski setelahnya timnas kalah telak 0-6 dari Jepang, kekalahan itu tidak berpengaruh pada posisi Indonesia di klasemen. Tambahan 3 poin atas Cina sudah cukup untuk membawa timnas bertengger di posisi keempat klasemen dan melangkah ke ronde 4. Ini adalah sejarah baru untuk sepak bola Indonesia. Selangkah lebih dekat menuju mimpi tampil di Piala Dunia. Tapi, siapa saja calon lawan berat yang akan dihadapi timnas Indonesia di babak selanjutnya? Yuk kita bahas satu persatu. Format ronde 4. Di ronde keempat nantinya ada 6 negara peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup, yang akan dibagi ke dalam 2 grup dan masing-masing grup berisi 3 tim yang akan bertanding dengan format single round robin. Formatnya sederhana. Juara grup otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up dari masing-masing grup akan lanjut ke ronde kelima. 6 negara yang berhasil melangkah ke ronde 4 adalah Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, Arab Saudi, dan tentu saja Indonesia. Grup A, Qatar dan Uni Emirat Arab. Qatar memang datang ke ronde 4 dengan status sebagai juara Piala Asia 2023. Tapi jangan salah, performa mereka sedang terpuruk di kualifikasi Piala Dunia. Mereka tercatat sebagai tim dengan pertahanan terlemah dari seluruh peserta ronde 3 dengan total 24 gol kebobolan. Situasi makin tidak stabil setelah pelatih Marcos Lopez dipecat dan digantikan oleh Luis Garcia, mantan pelatih Espanyol. Dengan market value 417,16 miliar rupiah, Qatar mungkin punya pengalaman, tapi saat ini mereka sedang mencari arah permainan yang stabil. Uni Emirat Arab atau UEA juga jadi lawan berat di atas kertas. Tapi, mayoritas pemain mereka hanya bermain di liga lokal dan performa internasionalnya belum konsisten. Mantan pelatih Korea Selatan, Paulo Bento, juga harus dipecat karena gagal membawa UEA lolos otomatis ke Piala Dunia. Dengan market value 846,49 miliar rupiah, UEA jadi salah satu tim paling mahal di ronde 4. Grup B, Irak dan Oman. Timnas Indonesia berpeluang mengulang duel panas melawan Irak. Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia selalu mengalami kekalahan dari wakil Timur Tengah ini. Secara head-to-head dalam 3 pertemuan terakhir melawan Irak di ajang Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, Indonesia selalu mengalami kekalahan. Tapi sekarang kondisi Irak sedang terpuruk. Mereka baru saja dikalahkan oleh Palestina dan Korea Selatan, hasil yang mengejutkan banyak pihak. Federasi Sepak Bola Irak bahkan memecat pelatih Jesus Casas dan kini menunjuk ex-pelatih Australia, Graham Arnold, sebagai juru taktik baru singa Mesopotamia. Dengan market value 258,99 miliar rupiah, Irak memang tidak semahal UEA atau Indonesia. Namun di tengah kekacauan internal ini bisa jadi peluang emas bagi Indonesia untuk membalas kekalahan sebelumnya. Sementara itu, Oman adalah lawan yang perlu diwaspadai. Indonesia belum pernah menang dalam 3 laga terakhir melawan tim ini. Pertemuan terakhir terjadi saat skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong harus mengakui keunggulan Oman dengan skor 3-1. Dengan market value sekitar 159,48 miliar rupiah, Oman memang tim yang tak terlalu mentereng secara harga. Namun secara taktik dan pengalaman mereka bisa sangat menyulitkan. Di atas kertas, Irak dan Oman bukan tim yang sangat mahal. Tapi mereka punya sejarah dan catatan kuat saat melawan Indonesia. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar soal balas dendam, tapi kesempatan untuk membuktikan bahwa kita sudah berada di level baru. Grup C, Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu tim paling disegani di Asia. Mereka bahkan pernah membuat kejutan dengan mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Namun performa mereka di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia justru tidak meyakinkan. Akibatnya pelatih ternama Roberto Mancini resmi dipecat karena dinilai gagal membawa Saudi tampil dominan. Sebagai pengganti, federasi menunjuk mantan pelatih mereka yang legendaris, Herve Renard, yang sebelumnya juga pernah sukses bersama Arab Saudi. Dengan market value 469,3 miliar rupiah, Arab Saudi tetap jadi tim yang kuat secara materi dan pengalaman mereka di turnamen besar tak perlu diragukan lagi.
Tapi jangan salah, secara head-to-head di dua pertemuan terakhir, justru Indonesia lebih unggul dari Arab Saudi. Garuda mencatat 1 kali imbang dan 1 kali menang atas mereka. Sebuah rekor positif yang bisa jadi motivasi besar. Bahkan melawan tim dengan sejarah panjang dan materi bintang, Indonesia sudah membuktikan bahwa segalanya mungkin. Modal dan persiapan timnas menuju ronde 4. Indonesia mungkin underdog, tapi kita bukan tim pelengkap. Dengan market value Indonesia kini menyentuh 554,47 miliar rupiah, ini merupakan nilai tertinggi kedua setelah UAE. Dan yang terbaru, sebagai bagian dari persiapan menghadapi negara Arab di ronde 4, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadwalkan uji coba melawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025. Uji coba ini akan jadi simulasi penting jelang ronde 4 yang akan digelar Oktober 2025. Dengan dukungan supporter, modal teknis, dan semangat nasional, timnas siap tempur menuju Piala Dunia 2026. Dari tim yang dulu sering diremehkan, kini Indonesia telah mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita akan berhadapan dengan tim-tim besar seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, hingga Arab Saudi. Tim-tim yang punya sejarah, pengalaman, dan pemain bintang. Tapi satu hal yang tidak dimiliki oleh semua tim itu, semangat pantang menyerah. Semangat juang Garuda. Ini adalah mimpi yang dulu terasa jauh. Tapi sekarang tinggal beberapa langkah lagi. Bukan hanya mimpi tampil di Piala Dunia, tapi juga mimpi membawa nama Indonesia lebih tinggi di mata dunia. Sekarang saatnya kita semua bersatu mendukung penuh perjuangan anak bangsa. Karena di ronde 4 nanti, kita bukan hanya melawan lawan-lawan berat, tapi juga membuktikan bahwa Indonesia memang layak bersaing di level tertinggi Asia. Terus pantengin Bola Undercover untuk update terbaru Timnas Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena mimpi ke Piala Dunia baru saja dimulai.